Deh, ngevlog yuk. Ayo. Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Dave Hendrik. Nggak bisa. Selamat puasa hari pertama ya. Iya, nggak kerasa ya, kita udah tiba di bulan Ramadan lagi. Betul, alhamdulillah. Sehari sudah kita lewati. Puasa nggak tadi? Of course lah, sebagai muslim yang baik, Amin. saya berusaha untuk tetap puasa. Insya Allah 1 bulan penuh. Amin, amin, amin. Jadi ini kurang 29 29 hari lagi. Betul. 29 hari lagi. Apa sih yang kamu rindukan kalau dari bulan Ramadan ini? Hal yang paling aku rindukan sahurnya dong. Sahurnya sama siapa? Enggak maksudnya. Bulan Ramadan itu kan bulan yang buat kita yang Islam itu kan bulan yang penuh berkah ya. Iya. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia karena memang kan semua pahala itu rasanya berkumpul di bulan yang istimewa ini. Jadi kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, meskipun harusnya kita setiap hari berbuat baik, tapi at least di bulan Ramadan adalah puncaknya kita untuk berbuat baik karena di sana pahala kita berganda-ganda gitu loh. Untuk kita yang percaya akan itu sebagai muslim. Aku sih mengimaninya. Terus kan ada satu hal yang beda kan Ramadan Ya. ini, nggak bisa makan sahur kayak biasanya. Nggak tahu kalau Dev, nggak bisa sholat taraweh lah, atau nggak bisa tadarus kayak biasanya. Ya. Nah, itu gimana? Karena kan sekarang kita harus mengikuti anjuran pemerintah, bahwasanya kita harus benar-benar kayak mengisolasi diri kan, meskipun kita nggak terinfeksi atau gimana, kita gimana caranya kita berusaha untuk kontrol itu kan, seperti beribadah di rumah saja. Maksudnya yang istilahnya nggak penting itu ya janganlah kita bergerombol atau membuat kerumunan, karena kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah kan. Dan yang jelas pasti beda ya, seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kita itu buka bersama bareng teman, keluarga terdekat, atau sahur bareng teman atau siapa, itu kan sekarang udah jarang, maksudnya udah sama sekali. Tapi kan akhirnya bisa sahur sama keluarga kan? Bisa sahur sama keluarga, tapi sebenarnya setiap tahun pasti sahur sama keluarga lah. Enggak, maksudnya kan kalau seperti biasanya kan kita kayaknya lebih mementingkan kawan kan. Ayo bubar, ayo. Akhirnya di keluarga yang di rumah kadang lupa, hanya bisa di awal aja atau akhir saja gitu kan. Tapi sekarang lebih intens sama keluarga. At least positifnya kita lebih dekat lagi sama keluarga kan. Benar. Gitu Kamu boleh kok tanya-tanya ke aku. Jangan mentang-mentang ini channel aku terus aku tanya-tanya dia nggak tanya-tanya pertanyaannya ya. Tapi kalau aku gini, kalau kamu ada nggak sih satu hal yang masih pengen kamu perbaiki di bulan ini? Kalau aku sih bukan satu hal ya, banyak. Karena ya betul. Apa? Karena PR-ku sebagai insan sih, sebagai manusia kan kita setiap saat pasti mengevaluasi diri, apa kekurangan kita, sehingga kita nanti ke depan harus seperti apa gitu kan. Setiap hari kita belajar, ketemu orang ini, oh ternyata aku nilai positifnya sama orang itu aku bisa belajar ini. Oh ternyata negatifnya bisa seperti ini, atau enggak sendiri aku, oh ternyata aku kayak gini ya kekurangannya. Itu kan kita bisa mengevaluasi sendiri sebenarnya. Cuman kan kadang dengan ego kita masing-masing seperti apa, akhirnya itu kan tertutup kan. Tapi gimana caranya kita di bulan Ramadan ini, kita itu kalau bener-bener kayak bisa mengevaluasi kita sendiri. Oh ya ternyata kekuranganku itu di sini ya. Itu yang harus segera diperbaiki kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat kekurangan orang lain tuh gampang gitu kan ya. Melihat kekurangan kita sendiri itu is very sangat susah. Nah, itu kayak gimana kalau kamu misalkan cara kamu melihat kekurangan kamu itu caranya gimana? Oke, kalau aku sih melihat kekuranganku biasanya pasti dari orang-orang sekitar. Kadang kan mereka juga tahu nih kita lagi apa sih kayak ini salah, ini salah gitu kan. Kadang mereka ada yang diem, ada yang kayak langsung ngomong, tapi kebanyakan kalau orang-orang sekitarku itu dia diem. Dan akhirnya kita nggak ngerti kan salah kita apa dan gimana. Tapi untungnya ada beberapa orang atau beberapa temen yang dia itu open sama kita, kayak dia langsung japri atau langsung ngomong berdua, kamu kayaknya kayak gini deh, mending ini dikurangin. Itu alangkah lebih baiknya. Karena apa?
di sana aku bisa mengevaluasi kan, oh ya ternyata tak lihat-lihat, tak pikir-pikir tanpa melihat ego kita ya. Kalau kita berpikir netral terhadap diri kita, oh iya ya ternyata salah. Berarti itu yang harus diperbaiki. Kalau kamu merasa itu sudah benar ya lihat dulu lagi. Maksudnya benar menurut kamu belum tentu benar menurut orang lain. Ya. Jadi ya luar biasa jadi ya Bapak harus, yang satu ini sekarang. harus dipikir lagi gitu sih. Makanya sebelum bertindak kadang ada orang yang asal ceplos-ceplos ngomong tanpa kontrol ada. Ya, aku juga termasuk biasanya itu gitu. sih. Cuman ya sambil berjalannya waktu tetap harus evaluasi diri juga gitu. Tapi kebanyakan memang kan kalau orang-orang Jawa atau orang-orang Indonesia pada umumnya mereka cenderung tertutup kan untuk mengevaluasi orang lain. Orang Jawa biasanya cenderung tertutup gitu. Jeleknya adalah mereka ngomongin kita di belakang. Nah, itu yang sebenarnya kurang bagus. Alangkah baiknya mending kita sebagai manusia kalau emang nggak suka sama orang mending japri atau apa. Oke, kalau ada orang yang nggak setuju ya mungkin karakter. Tapi kalau aku sangat welcome ketika ada orang mengkritik kekuranganku, tapi itu benar-benar untuk membangun, bukan tapi untuk menjatuhkan. Tapi aku sempat deh, misalnya aku punya sahabat, punya teman kayak gitu. Kalau ketika kita nggak suka, kita memang sudah terbiasa terbuka gitu. Dan diminta memang kan untuk menunjukkan, kalau nggak suka bilang aja gitu. Terus misalnya ada sesuatu yang nggak aku sukai dari dia, aku jarpri kan. Terus dibilangnya kayak gini, kenapa kamu ketawa-ketawa? Jangan-jangan kamu. Lanjut terus. Ya kayak gitu. Aku jarpri gitu, terus bilang, loh, ini kan hidup gue, ini urusan gue, ngapain ngurusin urusan gue kayak gitu. Jadi kan aku langsung, oke, baiklah gitu. Akhirnya bikin kita yang mau menasehati bukan ilfil sih, tapi ya udah sampai di sini aja deh gitu ya. Karena itu kembali lagi kan karakter orang kan beda-beda. Jadi ya selama kita ingin menunjukkan perhatian kita kepada orang yang kita sayang, at least itu meskipun itu awalnya menyakitkan, harusnya sih kalau aku akan menerima atau menyaringnya, at least menyaringnya dulu. Ya kayak tadi aku bilang, menyaringnya kalau emang dirasa kita ada yang salah, kita harus introspeksi. Karena tidak ada orang pun yang paling benar. Tidak ada ya, pasti itu. Betul. Ya itu kayak kan kita juga pernah sih slack, maksudnya salah paham kayak pastilah, gitu. Pasti. Aku pasti akan bilang, misalnya ditanya, aku juga berperan kok dalam kesalahan ini, kayak kenapa misalkan nggak menghubungi Dev dulu waktu di awal-awal, karena tahu kan ketua paguyuban, oh iya deh, dia memang berhak untuk dikasih tahu, tapi gimana lagi waktu itu kan aku lagi sedih-sedihnya banget, panik dan sebagainya, itu kan juga bisa ngerubah keadaan kita pada itu. Dan aku juga sih waktu itu bener-bener kayak awas kom your steady. Iya kayak gitu. Jadi kan ya aku akhirnya ya wis lah, nanti mudah-mudahan suatu saat ngerti-ngerti sendirilah kayak gitu. Karena memang harus ada yang lebih dewasa atau lebih bijak. Karena kalau dua-duanya sama-sama keras, itu tidak akan terselesaikan. Tapi aku ngerasa aku itu orangnya keras tipikalnya. Ya, aku juga merasa gitu sih. Tapi kadang ya itu loh, Kak. Maksudnya ya at the same time kita tuh ada yang tiba-tiba kayak kita ngalah sendiri gitu loh. Kayak udah sih kayaknya nih harus diselesain sekarang deh. Kayaknya udah waktunya. Kan ada kayak it's time, karena kita juga nggak mungkin stuck gitu-gitu kan. Maksudnya kayak keras, nggak mungkin lah kita setiap hari kan orangnya keras, pasti akan ada naik turun juga kan. Aku ngerasa saatnya itu kalau masalah kita ya Dev ya, itu waktu mamanya Hari ibunya Hari meninggal gitu. Itu seolah-olah momen yang pas ya untuk menyatukan semua gitu. Karena ada satu momen juga gitu. Aku sih berharap dia datang, tapi ternyata dia nggak datang gitu kan. Yes. Gak apa-apa lah. Yes, ya gitu. Ternyata dia nggak datang, ya sudahlah gitu. Akhirnya dari momen lain gitu. Oh, ternyata gitu ya hidup ini. This is life. Maksudnya kan hidup itu ya bukan kayak sinetron yang bisa kayak ditata, yang bisa ketemu endingnya seperti apa. Kata-katanya penuh kebijakan semua gitu.
kadang-kadang kita kalau di sini ada yang niatnya bagus tapi mengatakannya tuh setajam silet, bro. Yes, ada sih. Gitu. Karena tapi dia memang niatnya bagus, dia untuk membangun kita. Dan itu yang nggak bisa gampang disatukan kan, kayak karakter satu A, yang A seperti itu tadi yang Kak Krisna bilang, yang B beda lagi, yang C beda lagi gitu. Tapi ya itu lagi balik, kalau mereka sudah punya naluri kan, orang kan punya insting masing-masing ya. Kalau dia tahu itu emang benar salah atau itu benar benar, sebenarnya mereka tahu loh. Cuma kan kadang ketutup itu tadi keras kepalanya, egoisnya masing-masing, sehingga ya itu tadi lebih mementingkan itu. Akhirnya nggak ketemu juntrungannya kemana. Aku lebih sepakat ini hal-hal yang dilakukan Dev, kayak misalnya ke LOE gitu ya, kata dia. Aku kalau misalkan bagaimana mengetahui diri aku salah ketika aku salah gitu kan ya, adalah take times. Jadi menjauh diri terlebih dahulu, merenung lagi, banyak-banyak merenung. Terus pasti dari situ itu kan ngerasa oh iya ya, di situ salah, di situ salah, di situ salah. Tapi aku tipikal orang yang malu untuk meminta maaf. In a verbal ya, maksudnya di dalam verbal. Tapi aku tuh kalau minta maaf senantiasa di dalam tindakan. Jadi misalkan he need something or she need something, itu aku akan ngerayunya pakai tindakan-tindakan gitu. Gitu. Tapi untuk Dev, aku minta maaf ya gitu, susah ya. Susah. Ya, maksudnya cara orang untuk meminta maaf itu beda. susah. Nah, kamu gimana? Tipe orang verbal apa enggak? Aku itu tapi to the point ya kayaknya. Bukan to the point. Sebenarnya juga agak-agak susah ya kalau kita merasa, kalau kita kan ego ya. Kayak aku sih bener, kalau ini gue salah kadang rasanya. Tapi kadang ada di satu sisi aku berani untuk minta maaf duluan. Karena aku merasa kayak memang ya udah itu karena salahku gitu. Tapi bukan lewat chat ya, tapi kayak aku langsung ngomong. Jadi kayak ketika ada momen yang pas mungkin hanya berdua, aku butuh waktu. Ada waktu nggak ngomong gitu kan, aku minta maaf. Aku nggak berani kayak gitu. Aku minta maaf, aku jelasin, maksudnya kayak unek-unek aku juga. Oke, aku minta maaf sebelumnya gini. Tapi aku ada alasan buat dulunya marah sama kamu kayak itu loh. Jadi aku jelasin biar aku juga lega gitu. Di sini salah nggak aku kalau mikir kayak gitu, katakanlah gitu ya. Tapi aku menyesali karena mungkin ada yang salah dari aku minta maaf. Tapi juga leganya adalah aku bisa menjelaskan apa sih sebenarnya akar masalah aku dengan orang atau aku dengan siapa gitu kan. Sehingga aku lega menceritakan itu, juga aku yaitu minta maaf. Dan lebih-lebihnya ketika dia udah tahu kan lebih enak kan. Jadi nggak ada yang tertutup-tutupi lagi gitu. Oke, 10 hal orang yang kamu tidak sukai. Ntar aku versi aku. Misalnya yang satu aku tidak sukai adalah orang yang nggak tepat waktu, nggak tepat janji. Misalnya kayak kamu, 10 hal orang yang nggak kamu sukai. 10 hal ya. Yang suka dulu kenapa sih? Kenapa yang nggak suka dulu? Karena tadi membahasnya nggak suka. Oke, yang suka. Kamu suka orang yang seperti apa? Pinter rasanya ya. Oke, pinter. Smart. Terus bisa apa sih namanya kalau kita cepat membaur itu? Suka bergaul, mudah bergaul. Mudah bergaul. Dia tahu lingkungannya. Ketika dia di musim ini di lingkungan yang ini dia tahu harus seperti apa. Aku suka. Tapi bukan bunglon ya? Yes, bunglon is dangerous. Ya. Dia punya karakter beda-beda itu. Iya sih menurut aku. Terus smart itu, terus 5 aja ya kayaknya ya. Tahu diri ya. Tahu diri. Oke. Maksudnya gini, lek awakmu iku wong sakmono, ya wis sakmono. Aja dilebih-lebihno, aja dikurangi. Ya. Kalau kamu segitu aja, proporsional gitu ya. Just be you. Maksudnya kayak udah jadi diri kamu sendiri aja. Yang penting tetap berbuat baik gitu. Terus udah itu aja sih 3. Oke. Jujur. Oh iya. Dan mau mengakui kesalahan dan memaafkan. Oke. Baik, itu 5 ya yang disukai. Yang tidak disukai. Yang suka jujur, keras kepala ya. Karena aku juga tidak menyukai diriku sendiri sebenarnya karena keras kepala itu. Yang kedua, pembohong. Karena sekali berbohong, 1, 2 dan seterusnya akan tetap berbohong. Yang ketiga, nggak punya komitmen. Iya. Yes. Yang keempat ini apa
apa sih? Betul tadi bunglon itu loh, apa sih? Iya bunglon ya. Social climber tapi kebacut. Iya aku social climber loh. Itu kebacut Pak, tapi maksudnya dalam artian yo social climber ya sing aturan ngono lho maksudnya. Aku tuh materi, aku tuh social climber. Maksudnya aku tuh kalau ngerjain sesuatu aku lihat ya ada nilai ekonomisnya enggak kayak gitu. Gini loh maksudku social climber tuh gini loh. Kamu boleh social climber tapi tidak merugikan orang lain. Oh iya gitu bener. Ya wis social climber ya kamu dewe ambek wong sing mbok panjat. Iya aku bilang aku pansos gitu. Kalau pansos. Jangan menjatuhkan orang lain itu tidak baik guys. Nah, terus kurang satu dong. Halu. Lawannya tadi berarti ya. Halu. Okay. Ya betul dia lawannya sih. Kalau aku orang yang visual, aku apa visual itu, banget. Visual itu? Jadi yang aku menyukai hal-hal yang mudah dilihat. Jadi aku yang pertama orang yang aku sukai pasti dari penampilan dulu. Oke. Itu dia harus cakep, dia ganteng atau cantik kayak gitu. Jadi maaf kan ya, bukan bermaksud menghina. Kan ini kita ngomong perspektif orang kan. Opini orang kan beda-beda. Terserah dong. Terus, nggak ada benar. Benar. Terus yang kedua kalau diajak ngobrol itu nyambung gitu. Aku suka tipikal orang yang itu masuk smart ya kayaknya. Iya, smart kan pasti ngerti lah cara ngomongnya. Terus habis itu visioner gitu. Orangnya tuh pekat, jadi dia tahu hidupnya dia mau jadi apa, cita-citanya tahu kayak gitu. You know your target on the future. Iya. Yeah. But it's not only know, juga dia prepare gitu. Itu nomor 4 ya. Gitu. Jadi dia tahu aku umur sekian harus gini, sekian harus gini, sekian harus gini. Gak hanya umur sekian ya, jadi di hari ini gitu. Tahu kan berarti orang yang aku suka ya kan. Terus yang kelima, ini yang aku paling mangkal tuh sama orang yang tidak nepatin janji gitu. Jadi aku suka orang yang kalau janjian sama aku itu on time. Ya telat-telat paling 15-30 menit tuh wajar ya, nggak telat seharian gitu. Kayak gitu. Tapi sih kalau dikerucutin, kalau menurut aku, kalau aku sendiri ya, smart itu sudah mencakup semuanya kalau aku ya. Tadi kan 5. Kalau menurut aku juga sebenarnya smart. Dia pasti akan disiplin, dia pasti akan ini, akan itu, karena dari situ semua itu kan rasanya sudah harus ini kan. Iya. Aku kira kalau smart tuh hanya di bidang akademik aja gitu. Saja, gitu kan. Ya betul sih. Terus hubungan ke teman-temannya enggak gitu. Ya udah, jadi orang yang seperti itu tuh buat aku tuh nempel gini kayak perangko sama dia gitu. Anti social distance. Terus yang paling gak suka ya itu tadi pasti lawannya ya. Dia tuh kalau misalkan janji, itulah kenapa aku itu tipikal orang yang kalau misalkan janji sama orang, aku catat gitu biar aku nggak kelupaan sama sekali. Karena kalau tapi kadang itu pun jangan lupain. Iya. Tapi kan meminimalisir biar nggak lupa. Karena kalau misalnya ada orang janji sama aku terus dia lupa, aku tuh mangkalnya Masya Allah gitu. Makanya jangan sampai itu terjadi. Terus orang yang rombuh itu aku kan akhirnya mandang dia tuh gini, dari atas ke bawah, atas ke bawah. Bukan berarti jelek ya. Kalau yang dari Tuhan itu ya kita harus terima, kayak Dev bilang tadi. Tapi orang yang nggak bisa merawat dirinya dengan baik itu kan kayak kan dilihat sepele sama orang. Iya, gitu. Kan karena kan manusia diberi otak, manusia diberi anugerah badan buat dimaksimalkan seini mungkin kan gitu loh. Ya kalau kamu tahu cara berpakaian yang bagus atau cara beretika, iya kan, berpakaian bagus ya pakai aja gitu loh. Bukan hanya sak gawemu gitu kan. Jadi kan orang melihat kamu ya sama kayak pepatah bilang aja lah, ajining diri soko busono. Kayak gitu itu. Benar. Itu nomor 3 ya pasti apa tuh tadi, yang nggak pintar, nggak iso ini, terus nggak punya cita-cita. Aku misalnya kan sering tuh tanya-tanya ke orang, emangnya kamu tuh pengen jadi apa? Nggak tahu ya. Nah itu yang sebenarnya jadi PR buat kita sebagai anak muda kan. Maksudnya kayak bukan anak muda aja sih, maksudnya buat semua orang yang sekarang masih belum punya cita-cita, harusnya mulai sekarang udah mikir loh. Iya. Maksudnya kalau kamu nggak punya target buat hidup kamu sendiri, gimana kamu bisa survive? Benar. Sekarang zamannya udah kayak gila kayak gini. Kalau kamu nggak ada target ke depan, matilah kau. Ya kan? Harus punya target lah. At least apa? Entah aku mau jual cireng, nggak apa-apa jual cireng. Iya. Kan berpenghasilan gitu. Benar. Kalau kamu nggak punya cita-cita dan kamu
nggak ada do something, kamu nggak ngelakuin sesuatu ya keinginan, habis dong kayak kamu gitu. tergerus oleh waktu. Benar-benar aku sepakat itu. Jadi ya ketika kita hidup itu kita udah tahu, oh aku besok mau ngapain ini, apa yang aku lakukan gitu. Jangan hanya pasrah gitu. Di agama pun nggak diajarkan untuk pasrah, tapi harus berusaha dulu. Berusaha itu apa ya? Dari sekarang mikir sebagai anak muda atau siapapun itu, kamu mau jadi apa atau kamu ingin melakukan apa, ya kan? Action, apa yang kamu lakuin? Jadi itu targetmu buat kamu bisa bertahan hidup di zaman gila seperti ini. Iya. Ngomong-ngomong masalah target, masalah cita-cita, kalau kamu sendiri pengennya jadi apa, Dev? Apakah pegawai bank ini bakal lanjut atau nantinya ya pengennya jadi apa sih kamu ketika melihat dirimu di hari tua tuh kamu ingin pensiun sebagai apa? Aku ingin pensiun sebagai karyawan kantoran memang sih, karena memang dulu cita-citaku aku kepingin jadi pegawai kantoran, tapi memang sebenarnya targetnya bukan seorang banker sih, hanya sebagai seorang pegawai kantoran yang hidupnya tuh stuck gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kerjanya cuma berangkat ya kan, sarapan di depan komputer, pulang, aktivitasnya ketemu anak istri. Ya udah udah kan gitu sampai akhirnya tua. udah kayak punya sandang pangan papan sendiri, aman gitu loh. Maksudnya cita-citaku sih stabil kayak gitu. Tapi segila aku nggak sih, segila aku jadi kayak sudah mikirin aku nanti matinya mau seperti ini acaranya, upacaranya. Iya aku udah sampai situ juga sih gitu. Kayak kak udah punya angan-angan bakal kayak gini. Aku sekarang target aku sudah bekerja ya kan. 5 tahun lagi aku harus punya rumah. Terus jangan jauh-jauh, 3 tahun lagi aku harus punya mobil. At least meskipun itu nyicil, tapi aku pengen punya mobil buat nyenengin keluarga aku, biar bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa bingung kehujanan atau kepanasan gitu kan. Terus rumah ada, mobil udah, berarti at least cari jodoh dong. 5 tahun sekarang 25 Pak. 30 oke lah, target nikah tahun ya, 30-an. 5 tahun ya, 30-an. Karena ya untuk sekarang targetku masih jauh. Oke. Terus kalaupun waktu berbicara seperti itu ya, kan kita punya cita-cita. Oke, punya pasangan di umur 30-an. Fokus ya ngejar masa depan. Terus itu ketika aku tua pun aku juga udah kayak planning ya, ketika sudah punya semuanya, mungkin aku lebih mengarah bukan agama adalah tempat ketika kita sudah tua terus kita bertobat, bukan ya, tapi kan lebih membenahi diri lagi gitu. Benar. Diri lagi ketika sudah kita di titik masa kejayaan udah nih ya, kejayaan udah, ini sekarang waktu kita untuk menabung lagi, nambah pahala lagi, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya kan kapan kita akan kembali, kapan apa gitu. Tapi at least selama perjalanan hidup tetap dong aku harus stabil. Maksudnya stabil adalah melakukan kebaikan sebisaku, karena kontrol masing-masing orang kan beda kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya sih maksudnya cita-citaku yang benar-benar kan entertain ya, maksudnya aku kepingin entertain, kepingin ini, cuman aku juga yang maksudnya gini loh, aku kan tahu kapasitasku maksudnya seberapa kapasitasku untuk bisa ke sana, untuk menuju. Kalau kita punya mimpi aja tanpa dibarengi dengan ya, usaha dan terus ini pemahaman kita sendiri. Yes, itu kan susah. Kecuali kita punya passion bener-bener aku serius mau niatin, terus kita punya basic dan kita akhirnya latihan terus, mungkin bisa. Nah, tapi karena aku sudah punya kayak aku tahu kadar kapasitasku untuk menjadi seperti apa, dan aku bandingkan sama sekarang kan aku harus dari sekarang kan menatanya. Jadi ya itu tadi, kayaknya aku lebih kesini deh gitu. Aku pilih yang ini dulu untuk menstabilkan kondisiku sekarang. Gitu. Tapi aku salut kok sama dia, benar. Dia tuh tipikal orang yang targetku segini. Meskipun kadang itu nggak semulus yang kita inginkan kan, karena kan semua kita sebagai manusia balik lagi tetap berusaha, tapi endingnya kita harus pasrahkan sama yang kuasa gitu. Paling enggak kan kita udah berusaha, karena nanti berhasil atau gagal. Iya, itu apa kata yang di atas kan kadang memang kan ketika kita dikasih gagal ya habisin gagalmu sekarang biar kamu nanti sukses ke depan. Tapi itu bener loh, itu bukan hanya omongan orang bijak aja, tapi ketika kita, kayak aku nggak pernah terbesit pun untuk menjadi ini kan, maksud banker gitu kan. Aku masih kayak dulu ya udah nyoba deh entertain gitu kan di Probolinggo, tapi aduh kayaknya kurang, terus aku ikut join
dunia pigeon-pigeonan gitu. Yeah. Berasa kayaknya ini duniaku, ternyata aku dijatuhin di situ kan. Sempet down, tapi akhirnya ya aku ikhlas dalam artian ya oke, ini bukan rezekiku, tapi aku percaya bahwa akan ada jalan lain. Benar. Dalam waktu kurang setahun Tuhan ngasih aku pekerjaan yang menurutku ini adalah salah satu yang membanggakan buat aku. Anugerah gitu ya. Anugerah Tuhan. Ya. Iya, kalau aku merancang masa depan, ini aku sudah usia hampir 4 ya, hampir kepala 4. Aku sekarang 36, jadi 4 tahun lagi aku bakal usia 40. Aku tuh bahkan udah ini aku pengen ketika di hari tua nanti itu lebih kembali ke desa. Kayak betul sih, kamu itu. Jadi aku pengen tuh punya rumah di desa. Bahkan sempat dulu waktu beli rumah, aku kan bilang sama mamaku, "Ma, aku mau dong rumahnya sini." Kan ini nggak mikir transportnya, maksudnya rumah yang aku bidik tuh di Bermi, sementara kan tempat kerjanya Radio Suara Kota gitu. Jauh banget gitu. Nanti aja kalau pengen rumah-rumah yang di sana, nunggu nunggu sukses di sini, bisa ngumpul-ngumpul lagi, beli yang di sana. Karena tuh aku pengen suasana yang damai kayak gitu. Sawah, lewat pematang sawah, membatik, bukan berarti sungai. Maksudnya dari suasana yang benar-benar kita bisa kayak live with the nature. Yes. itu kayaknya mimpi semua orang ya. Tapi kan kadang porsinya masing-masing beda-beda. Aku sendiri juga kepingin sih, maksudnya kayak punya rumah nanti di suatu tempat yang di satu pulau ya kan, di mana-mana tuh pantai sunyi, nggak ada orang, tapi semua fasilitas lengkap. Rumah sakit pribadi. Aku meskipun fasilitas nggak lengkap itu nggak apa-apa. Jadi aku tuh tipikal, mungkin kembali ya, aslinya aku tuh tipikalnya introvert sebenarnya. Cuman karena profesi, pekerjaan dan lain sebagainya jadi secerewet ini. Tapi kalau misalkan diemin sendiri di rumah ya udah pasti gelendam menikmati kesendirian, kesunyian, baca buku gitu. Aneh ya. Ya nggak aneh sih. Tapi ya gitu loh. Tapi kalau aku nih, maksudnya kayak kalaupun aku disuruh milih, aku hidup di desa atau di tempat yang alam, nature gitu ya, aku tetap harus ada fasilitas yang lengkap. Maksudnya kayak ada mall khusus buat aku, rumah sakit khusus buat aku. Pokoknya ada tetap fasilitas yang memadai lah buat aku bisa bertahan. Aku kalau nggak salah aja kalau aku di hutan sendirian mati. Aku kalau nggak salah pernah tuh sama Aldo bukan sama Aldo, tapi sama Aldo belakangan ini teman gereja gitu kan. Kita nggak ada jaringan internet, nggak ada apa, ya sudah HP dimasukkan, cerita ke sana ke sini. Padahal aku tuh juga nggak tahu kehidupan SMA kayak gimana. Masalahnya Kak Stepi ya, itu masa dino gak apa-apa lah, nanti setahun mangan apa. Bener. Tapi aku waktu di NTT itu 3 bulan deh. Jadi 3 bulan. Tapi kan ada orang lain Kak Stebi. Iya kan sama di desa itu juga kan ada orang lain kan. Pandangannya tadi kita hidup sendiri. Oh enggak. Aku soalnya mikirnya gitu. Enggak. Jadi maksudnya situasinya masih ada orang. Alami lah gitu. Enggak di hutan juga lah, bersahabat sama. Kalau aku sih bener-bener kayak sendiri gitu loh. Tapi ada yang nemenin satu. Aduh, mau sebut nama. Okay. What are you really missing in this Ramadan? Iki suwe loh Kak. Gak apa-apa, biarin aja gitu. Apa tadi? Apa yang kamu sangat rindukan di bulan Ramadan biasanya? Yang aku rindukannya di bulan Ramadan itu momen-momen di mana ya kayak kita jarang temui di bulan-bulan biasanya Kak. Biasanya di bulan Ramadan itu kita bukber bersama sama keluarga, sama teman-teman, sahur, terus kadang sholat subuh yang biasanya kita bolong-bolong nih ya, ternyata di bulan Ramadan aku bisa full. Kan tuh kayak kebanggaan, kesenangan sendiri gitu loh. Meskipun itu sebenarnya nggak baik sih, harusnya kan tiap hari kita sholat subuh tuh. Tapi kan aku namanya manusia, namanya manusia, salahku adalah aku tidak menepati sholat 5 waktu. Tapi ketika bulan Ramadan itu sangat-sangat berharga. Aku bisa sholat subuh, terus bisa lihat sunrise di pagi hari. Kadang-kadang kita melihat di awan yang sama tapi lokasinya beda. Yes. Loh iya. Serius. Aku sering gitu terus. Mendem. Loh. Itu terus
apa ya? Itu kesenangan. Kesedihannya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kesedihan adalah karena aku ini belum bisa fasih tadarus atau ngaji. Yang sedih adalah aku nggak bisa ngaji dengan benar di bulan Ramadan. Itu yang sedih sih, karena aku pingin selama aku masih hidup aku pingin hatam satu Al-Quran. Karena sampai sekarang aku masih belum bisa hatam. Maksudnya kalau ngaji itu masih terbata-bata. I need support someone to help me to learn how to biasanya support kamu nggak bisa biasanya. No, nggak bisa. Karena menurutku sih nggak takut salah juga, karena dia bukan tempatnya. Ya. Kalau aku yang aku rindukan di bulan Ramadan. Ya, apa itu? Yang sekarang nggak ada ya. Ya, oke. Kan karena COVID kan, akhirnya nggak ada. Itu kalau awal-awal Ramadan itu biasanya kita di Radio Suara Kota itu sudah geriduh dengan persiapan tadarus. Itu kan ada wali kota datang kayak gitu-gitu. Terus habis itu kita tumpengan bareng, selamatan bareng. Itu sekarang tahun ini nggak ada. Jadi ngerasanya kayak ada yang beda emang, hambar ya. Akhirnya harinya seperti biasa-biasa aja ya. Atau aku kadang-kadang juga liputan itu yang di alun-alun, yang UKM, takjilan. Sekarang udah juga nggak ada. Nggak ada, karena memang tidak bisa karena kondisi. Aduh bener deh, serius nih kondisi sekarang ini kayak aduh ya ampun, ini cobaan banget buat kita seluruh umat manusia di dunia kan. Karena ini bukan wabah ini loh, maksudnya kayak ini yang seluruh dunia. Satu kota aja, Probolinggo aja alami, tapi dan seluruh dunia. Someday di tahun kapan kita bisa nonton ini lagi dan kita bisa ngerti rasanya di tahun ini sangat berat buat kita semua. Aku tadi waktu sepeda pancalan pagi-pagi, aku sambil ketawa-ketawa sendiri. Karena ya ampun, 2020. Aku selalu kan setiap awal tahun I make my own planning gitu kan. Jadi rencana-rencana yang aku lakukan di sepanjang tahun ini itu apa aja gitu. Dan ternyata semua itu just a plan, hanya tulisan aja. Jadi aku ketawa. Ketawanya bukan karena sedih juga, karena kayak kita ya hanya bisa planning kan, tapi ternyata aku menyadari ketawanya tuh karena menyadari ya ampun hanya segini aja ya ternyata manusia. Tuhan kamu tuh luar biasa banget ya. Ya pokoknya kayak gitu, kita hanya bisa berencana, tapi ya udah kamu penentunya. Kembalikan deh pada kamu. Betul. Iya, aku sampai merinding lagi nih. Karena kalau kita bahas itu tidak akan pernah selesai ujungnya di mana. Iya benar. Maksudnya masalah ini ya keyakinan atau apa. Setiap individu juga. Tapi ini masing-masing. Hal yang aku sedihkan juga di bulan ini nggak hanya di bulan Ramadan, tapi ketika berlangsung COVID ini, aku tuh sedih banget. Misalkan ada orang yang kehilangan keluarganya, terus akhirnya kita nggak bisa memeluk gitu. Aku aja, jangankan itu keluarga, Dedi itu kan bukan keluarga, cuman sahabat gitu kan, it's really close. Ketika dimakamkan aku nggak bisa ngelihat aja, itu aku nyeselnya. Mungkin sampai sekarang aku ngerasa nyeselnya seperti itu. Apalagi orang-orang yang kehilangan keluarganya karena COVID ini, nggak bisa lihat, nggak bisa meluk. Aku kayaknya kalau jadi keluarganya juga bakal bertindak hal yang sama. Itu akan menjadi kenangan yang membekas kan buat semua orang yang menjadi korban ataupun keluarganya juga. Karena kan dimanapun di bulan seperti ini kan harusnya mereka kumpul sama keluarga, terus tiba-tiba kayak di-cut, tidak ada space buat mereka ketemu. At least mungkin cuma video call, itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa pun udah kayak beban banget kan, mereka kan bisa nggak ketemu. Ataupun semua, katakanlah satu keluarga 5 orang yang terjangkit dan hanya sendiri 1 orang yang di rumah, kan kasihan. Jadi kan itu udah kayak mental hancur nggak sih mentalnya itu kalau sudah kayak gitu? Hancur, bisa gabut banget, ngapain ya kayak gini-gini, dan memang harus really support dan gitu. dan akhirnya putus asa kebanyakan orang. Tapi kembali lagi ya, kita sebagai manusia harus benar-benar pintar dalam artian ya survive untuk menjaga diri kita masing-masing kan gitu. Oh iya, aku inget itu kata-kata itu. Mbak Sinta, Yuk Sinta itu, Yuk Sita maksud aku, pernah jarpri gitu kan. Gak tahu kita ngobrolin apa di grup Kang Yuk, terus ngejarpri. Kang Stebi sehat kah gitu, sehat yuk. Gitu. Tapi I was not okay gitu. Kemarin-kemarinnya aku benar-benar nggak baik.
cause this pandemic gitu kan. Okay. Jadi yang kita akhirnya terbatasi. Tapi yuk, satu hal yang pasti, ketika virus berevolusi, kita sebagai manusia juga harus berevolusi gitu, harus memenangkan pertandingan ini. Iya. Itu akhirnya. Kalaupun kamu gugur di ini, at least kamu udah berusaha loh gitu. Maksudnya kayak jangan diem gitu loh. Do something buat kamu bisa change. Maksudnya biar bisa berubah juga. Karena kalau kita hanya stuck di situ-situ aja, halo, manusia tuh banyak. Benar. Kalau kamu cuma diem aja loh, mampus. ya udah, kita hanya kayak dinosaurus ya kan, punah. Gitu. Makanya kita dikasih lengkap kan, akal, pikiran. Kamu bisa belajar di situ kan. Meskipun gitu. bukan belajar matematika, tapi kamu harus tahu lah. Maksudnya belajar bagaimana bagaimana kamu bisa ngurus kamu sendiri, diri kamu sendiri gitu. Oke. Tapi itu tadi sebelum mungkin nanti soal yang lain ya. Kayak kalau misalkan kamu kehilangan keluarga kamu di zaman COVID ini, ya itu kayak misalnya jadi Pak Presiden Jokowi hanya kayak gitu. Gimana kamu tetap akan to hug him? Jadi pengen meluk dia, nggak peduli resikonya apa, atau just follow the procedure? Pilihan yang susah. Sebentar, aku mikir. Kalau dia tak peluk. Aku maksudnya nggak hanya satu orang, maksudnya ya to someone that we love gitu. Kalau aku sih tadi ada yang sempat keputus nih deh. Soal pertanyaan tadi. Kalau misalkan ada seseorang yang kita cintai, terus because this pandemic he has to die or she has to die gitu ya, what will you do? You want to hug him atau kamu ikuti prosedur? Kamu akan melawan semua prosedur buat memeluk dia, atau ngikutin prosedur ya udah memeluk dia dengan doa? Gini deh. Karena ini susah ya jawabannya. Jadi kalau aku susah ya. Kalau aku tadi milih yang memeluk gitu kan. Pokoknya semua resiko, it's all about me. Aku ngerasa I think this is the last chance for me. Jadi kalau misalkan saat lagi aku pun sudah nggak ada, aku sudah lega. Kalau hal yang aku impikan, hal yang aku inginkan, udah aku kerjakan kayak gitu. Aku ada 2 jawaban, bisa nggak sih? Boleh. Maksudnya 2 jawaban itu gini. Kalau itu benar-benar, tapi nauzubillah jangan sampai ya. Kalau itu benar-benar terjadi benar. Kepada orang tuaku, karena ayahku udah nggak ada ya, tersisa mamaku. Apapun resikonya, aku akan tanggung. Kalau itu memang untuk mamaku. Jadi kalaupun pemerintah melarang buat aku meluk mamaku, I will. Karena aku harus tetap stay buat mamaku. Tentu itu sih. Karena satu-satunya aku bisa bertahan sampai sekarang untuk hidup ini, pasti tujuanku ini mamaku. Yang pertama. Tapi jawaban kedua, if itu bukan mamaku atau orang-orang masih sekitarku ya, I will choose to terpisah dulu. Karena menurutku bukan karena aku egois ya. Oke lah, orang akan bilang aku egois, tapi aku merasa aku punya tanggung jawab lebih nih untuk orang-orang sekitarku. Kalau aku beresiko atau aku nanti entar hilang atau udah jadi korban, at least aku nggak bisa support orang-orang yang ada di yang harus aku tanggung jawabin gitu loh. Karena kan kita sebagai manusia, kita punya tanggung jawab masing-masing kan untuk keluarga atau apa gitu. Jadi aku ada 2 pilihan. Tapi kalau udah jatuhnya ke orang tua, aku nggak bisa kompromi itu. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita nanti videonya mati lagi gara-gara memorinya habis. Pesan deh, ini kan kalau misalkan video ini sempat ditonton oleh generasi yang akan datang, even we are not here anymore gitu, apa yang akan kamu sampaikan? What the message that you want to send to him or to them? Yang pertama, tetaplah jadi orang baik dimanapun kamu berada, karena memang menjadi orang baik atau benar itu sangat susah. Tapi ketika kamu sudah menjalankan kebaikan, aku meyakini bahwa
akan ada buah yang manis ketika kamu melakukan itu. Okay. At the hari ini atau nanti. Yeah, aku percaya itu. Ya. Gitu ya. Yang kedua, be smart. Maksudnya be smart itu adalah kamu harus pintar mengkondisikan dirimu berada sekarang. Dimanapun kamu berada, kamu harus pintar menyesuaikan. Karena ketika kamu menyesuaikan diri, kamu bisa kayak stabil gitu loh menjalani hidupmu. Karena kita nggak pernah tahu waktu terus berjalan, kita harus berevolusi seperti apa. Jadi kamu harus benar-benar pintar. Yang ketiga adalah survive sih, karena survive adalah salah satunya cara untuk kamu bisa bertahan di masa-masa dimanapun gitu. Karena we never know what will happen going in the future, kayak gitu kan. Teori konspirasi. Iya, ini gara-gara teori konspirasi sampai kita kepikiran untuk bikin blog ini. Iya, betul banget. Karena kan otak kita tuh nggak ada batasnya kan buat mikir liar gitu ya. Kalau aku teringat sama filmnya Robin Williams, almarhum juga. Di film itu dia bilang seize the day, jadi maksudnya just enjoy your life. Jadi dimanapun kalian saat ini sekarang ketika menyaksikan video ini, just enjoy your life.